Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Oke. Selanjutnya Ibu minta ketua kelas ya untuk mimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, kalau sudah siap Ibu tanya dulu nih. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Iya Dina, boleh? Mengenai teks deskripsi. Iya, teks deskripsi ya. Apa itu deskripsi? Dina? Teks yang menggambarkan satu peristiwa atau objek. Ya benar ya Dinda ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang tes deskripsi. Nah minggu ini itu masih ada kaitannya dengan jenis karangan. Kan jenis karangan itu banyak ya jenisnya ya. Nah minggu ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks narasi berupa cerita fantasi. Sebelum kita mulai materinya, ada yang tahu cerita fantasi itu apa? Tidak tahu ya? Tidak yang tahu. Oke. Jadi teks cerita fantasi itu boleh dibaca Dina? Teks cerita fantasi merupakan salah satu bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan, menuturkan, atau membayangkan berbagai pengalaman, perbuatan, dan kejadian berupa hayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Ya benar ya. Jadi teks cerita fantasi itu intinya adalah suatu karangan yang memuat tentang suatu peristiwa yang bersifat hayalan ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama itu teks cerita fantasi tidak sesuai realita atau hanya bersifat hayalan. Yang kedua boleh dilanjut Meli. Yang kedua, terdapat ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan. Ya. Yang ketiga, ada penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Ya. Dan yang keempat, ada tokoh yang memiliki keunikan tersendiri di dalam teks cerita tersebut, memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Dan yang terakhir, cerita fantasi ini menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Ya benar ya. Jadi cerita fantasi itu intinya adalah karangan fiksi. Jadi dia tidak benar-benar terjadi ya, hanya khayalan dan karangan pengarangnya. Lanjut. Oke, unsur pembangun cerita fantasi. Sama seperti cerita rakyat, cerita cerpen dan lain sebagainya, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik itu ada tema. Tema itu adalah suatu pokok ide ataupun permasalahan yang menjadi inti dari cerita itu sendiri. Yang kedua ada alur, jalannya cerita, di mana alur itu sendiri dibagi menjadi 3, alur maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga ada tokoh dan perokohan. Tokoh siapa saja peran yang terlibat dalam cerita itu dan juga perwatakan dari pemeran itu sendiri. Yang keempat latar dibagi menjadi 3 juga, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima sudut pandang, ada 2 ya, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ya. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan tersirat yang terkandung dalam cerita itu sendiri. Untuk unsur ekstrinsiknya sendiri itu ada 3 juga. Yang pertama itu bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Lanjut. Struktur cerita fantasi. Jadi untuk cerita fantasi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu orientasi atau biasa berupa paragraf yang menjelaskan, mendeskripsikan tokoh tersebut yang berupa pengenalan. Jadi itu hanya awalannya saja. Yang kedua itu ada komplikasi atau di mana paragraf ini sendiri sudah muncul masalah dan puncak masalah sudah hadir di paragraf ini. Dan yang terakhir itu ada orientasi atau penyelesaian. Lanjut. Ini langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi boleh dibaca. Namun untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar untuk
membedah atau mengidentifikasi unsur dan struktur yang terkandung dalam teks cerita fantasi. Ini ada soal latihan. Namun sebelum kita ke soal latihan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut langsung ke soal latihan. Nah, ini ada cerita ya. Oh, tahan dulu. Itu ada cerita judulnya Sihir Nina. Ini cerita pendek ya, hanya kurang dari 100 kata. Ada 3 paragraf di sini. Ibu ingin kalian identifikasi mana bagian yang berupa orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Oke, silakan baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami. Bagaimana? Apakah sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Oke. Kita langsung saja ya mengenai identifikasi struktur yang ada pada teks cerita fantasi ini. Yang pertama itu paragraf pertama menurut kalian itu apa? Orientasi. Ya, coba kita lihat. Benar? Oh, oke, itu benar ya, orientasi. Paragraf kedua itu Komplikasi. dan yang terakhir itu. Resolusi. Nah, ya benar ya, ternyata paragraf pertama itu merupakan orientasi karena dia membuat perkenalan ya. Dan yang kedua itu komplikasi karena sudah muncul masalah. Dan yang terakhir itu adalah penyelesaian ya. Oke, lanjut. Boleh lanjut. Tahan dulu. Nah, ini unsur instruksinya ya. Ini tadi masih ingat ada tema, ada alur, latar, tokoh dan tokohan. Lanjut. Sudut pandang, amanat dan stop. Oke. Temanya sudah Ibu kasih tahu nih. Temanya itu tentang kehidupan seorang penyihir kecil. Lalu ada alurnya maju. Nah, untuk latarnya ada yang ingat tadi? Latarnya di mana? Bu. Ya, di mana? Di rumah Anika. Ya, benar, di rumah Anika. Ya, itu untuk tempat, untuk waktunya di mana? Untuk waktunya pagi hari. Ya, benar. Pagi hari ya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Ada yang ingat? Ya, Meli, silakan. Tokohnya itu Nina sama Ibu. Nah, penokohan Ya. itu atau watak. Nina itu wataknya baik dan Ibu itu adalah penyabar, baik dan sopan. Ya, benar sekali ya. Untuk sudut pandang, ada yang masih ingat atau bisa menjawab dari cerita Bu. sebelumnya? Ya, Dinda, silakan. Yang dari cerita tadi menggunakan orang ketiga. Ya, orang ketiga ya. Dan terakhir amanat, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Meli, Jadi silakan. amanat dari teks fantasi ini adalah kita sebagai manusia harus menggunakan kelebihan yang kita punya untuk membantu seseorang. Oke, membantu sesama. Iya, ya. membantu Terima sesama. kasih Meli dan Dinda. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Ini unsur ekstrinsiknya ya, karena mengingat waktu tidak keburu ya, dan kita harus ada latihan hari ini. Di sini Ibu sudah punya latihan. Ibu punya cerita fantasi yang judulnya Berlian 3 Warna. Nah, cukup panjang, kurang lebih 1000 suku kata ya. Maaf, 1000 kata maksudnya. Nah, Ibu ingin kalian mengidentifikasi apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada cerita ini. Paham? Namun kalian tidak bekerja sendiri ya. Ibu ingin kalian bekerja secara berkelompok biar cepat ya. Karena teksnya panjang dan waktu kita juga terbatas. Oke? Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 Meli, yang kedua Dinda kelompok 2 ya. Jadi Ibu bagikan, Meli silakan. Dinda ya, silakan. Silakan kalian identifikasi dulu apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ibu tunggu waktunya 5 menit ya. Baik, apakah sudah didiskusikan berdasarkan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Dari unsur intrinsik dulu ya. Kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, boleh Dinda, silakan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik berarti unsur pembangun dari dalam ya. Yang pertama tema mengenai persahabatan dan petualangan. Terus latarnya tertempat di rumah Anika dan sebuah kerajaan. Ya. Latar waktu hari Minggu Ya. pukul 6 pagi. Alur cerita dari cerita ini maju,
pokok dan penokohan yaitu satu Anika pemberani suka menolong, yang kedua Ibu Anika bijaksana, yang ketiga Tamika dan Cika pemarah suka menuntut. Sudut pandang yang digunakan dari cerita ini, orang ketiga amanatnya kita harus menolong dengan sepenuh hati tanpa berharap imbalan apapun. Ya, itu benar ya, unsur intrinsik dari cerita fantasi judulnya Berlian Tiga Warna. Untuk unsur ekstrinsiknya siapa yang mau mempresentasikan kelompoknya? Ya, unsur ekstrinsik ya, yang berisikan nilai-nilai dari cerita Berlian Tiga Warna. Yang pertama ada nilai moral, ya, membantu sesama. Yang kedua ada etika. Etikanya ketika orang menyebut Anika, Tamika dan Cika. Dan yang ketiga nilai kemanusiaan, membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ya, terima kasih ya. Jadi kalian semua sudah paham ya unsur intrinsik, baik intrinsik, ekstrinsik maupun struktur pembangun dari cerita fantasi. Oke. Untuk minggu depan kalian silakan ingat-ingat lagi materi apa yang sudah diajarkan hari ini. Silakan buat catatan kecil untuk pegangan kalian belajar dalam menghadapi ujian ya. Untuk mengukur juga kemampuan kalian sebagai pekerjaan rumah, ibu minta kalian cari cerita fantasi bebas, mau di internet, mau di majalah, mau di buku, terserah kalian. Tapi minimal harus 1000 kata ya, atau kisaran 2-3 lembar. Itu untuk tugas individunya. Silakan kalian identifikasi unsur intrinsik, ekstrinsik dan juga strukturnya. Ya, struktur yang 3 tadi, yang komunikasi, resolusi dan orientasi, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai situ saja ya pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa PR-nya ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.